Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua, sahabat tani, juga kawan-kawan pecinta tanaman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membuat tutorial singkat saja. Ini cara pembuatan pupuk NPK organik, yang mana pupuk ini nanti diaplikasikan di tanaman saat masa primadona, masa memasuki masa pembuahan, yang hasilnya nanti tidak kalah dengan pupuk NPK pabrikan. Oke, langsung saja tanpa intro kita langsung buat tutorialnya. Ya, mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Ya kawan-kawan tani, ini adalah lab pribadi saya. Saya tanam sedikit dulu untuk sebagai uji coba dalam pengaplikasian pupuk organik yang kita buat ini. Untuk mendapatkan takaran yang pas, kita buat sendiri dulu, uji coba, tidak usah terlalu luas, di sekitar rumah kita dulu. Nanti setelah mendapat takaran yang pas, baru kita aplikasikan ke lahan yang luas. Jadi kita tidak ragu-ragu dan tidak bingung lagi untuk mendapatkan takaran atau pencampuran dalam aplikasi pupuk organik kita ini. Oke kawan-kawan, salah satu cara untuk menaikkan produksi kita yaitu kita akan membuat pupuk NPK organik. Yang pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya kawan-kawannya. Ini kita siapkan, kita pilih bahan-bahannya yang lengkap, nitrogen, fosfor dan kaliumnya, karena ini akan kita pakai untuk pupuk masa primadona, masa memasuki masa pembuahan. Ya, di sini kita siapkan, ini adalah daun kipait atau daun insulin sebanyak 3 kilo. Karena daun insulin ini paling lengkap kandungan NPK-nya. Dan ini kita siapkan daun lamtoro atau petai Cina yang tinggi akan nitrogen. Kemudian kita siapkan lagi jantung pisang. Jantung pisang ini banyak mengandung kalium dan fosfor sehingga cocok sekali kita aplikasikan di masa pembuahan. Selanjutnya kita siapkan kulit pisang 1 kilo, dan komposernya saya memakai M4 boleh diganti dengan merek lain atau menggunakan susu Yakult. Jika memakai susu Yakult kita gunakan 5 botol susu Yakult untuk takaran 20 liter ini. Dan ini adalah molase, ini molase yang sudah saya sedikit encerkan dengan air. Untuk molase kita memakai 1 gelas. Nah, semua bahan-bahan ini nanti kita satukan dan kita cincang dulu ya kawan-kawannya. Ini kita pakai daun dan batangnya juga untuk insulin ini. Saat masa pembuahan ini tanaman juga membutuhkan nitrogen, apalagi di musim kemarau. Untuk itu saya tambahkan daun petai Cina atau daun lamtoro ini yang kandungan N-nya sangat baik sekali. Di sini sudah saya siapkan juga, ini di jerigen ini adalah air kelapa. Air kelapa kita siapkan 15 liter. Kita lihat nanti seberapa setelah diisi bahan-bahan nanti. Jika ada kelebihan atau kekurangannya nanti bisa kita tambahkan. Oke kawan-kawan, langsung saja ya kita potong-potong kecil-kecil, kita hancurkan daun kipait atau insulin ini nanti ya. Ini nanti kita pakai daunnya dan batang mudanya kita cincang, kemudian untuk batang tuanya ini kita ambil kulitnya, nanti kita sisik. Ya biasanya saya membuat ini saat pulang dari kebun, jadi sudah santai kan, jadi kita bikinnya itu sambil santai nih, sambil ngopi-ngopi, sambil istirahat, pelan-pelan kita buat seperti ini ya, kita racang-racang begini. Untuk batang yang keras ini kita kerik, kita ambil kulitnya, ini sangat bagus sekali ini. Untuk daun lamtoro atau petai Cina ini kita ambil daunnya saja. Daun lamtoro ini juga mengandung NPK juga, nitrogennya ini sangat baik sekali ini. Dia mudah hancur ya. Sekarang kita racang juga jantung pisangnya. Jantung pisang ini banyak mengandung kalium dan fosfor yang cukup tinggi. Tentu saja juga ada kandungan lainnya. Ini bermanfaat sekali ini ya untuk merangsang pertumbuhan bunga, juga mencegah kerontokan pada buah, pada tanaman kita. Racang yang halus.
Sekarang kulit pisangnya kita rajang yang halus juga ya, kita potong kecil-kecil supaya mudah terurai. Sebetulnya bagus sekali jika campur dengan buah pisangnya, namun sayang juga kan buah pisangnya kita goreng saja, kita buat camilan sambil minum kopi kan mantap. Ini kulitnya daripada dibuang, jadi kita manfaatkan karena ini kandungannya sangat luar biasa. Sekarang kita masukkan decomposernya ke air kelapa ya. Untuk decomposer ini saya menggunakan M4, ini saya gunakan 200 cc atau 1 gelas. Jika menggunakan Yakult gunakan 5 botol Yakult. Nah, kita masukkan. Ini sengaja saya buat agak pekat ini ya pupuknya ini, nanti supaya pengencerannya bisa jadi banyak jika siap aplikasi. Sekarang kita masukkan molasenya. Molasenya saya pakai 200 cc juga, 1 gelas. Molasenya ini kita campur air sedikit ya, kita goncang-goncang supaya dia enggak encer, supaya nanti tidak mengendap di bawah. Jadi kita aduk perlahan-lahan. Untuk molase bisa kita ganti dengan gula merah atau gula pasir boleh. Ini kita aduk perlahan-lahan supaya mikroba dari M4 yang dorman tadi bisa aktif kembali. Kita aduk merata ya. Sekarang tinggal kita masukkan semua bahan-bahan yang kita racang tadi, kita masukkan semua ke dalam wadah fermentasinya. Selesai, kita masukkan semua, kita aduk-aduk supaya tenggelam ya, supaya tenggelam semua ini, supaya tenggelam. Kita aduk-aduk, jangan terlalu penuh ya, sisakan sedikit ruang untuk udara ya, karena nanti fermentasi ini mengeluarkan uap, jadi kita sisakan sedikit. Kawan-kawan, kita tinggal fermentasi saja. Jadi kita siapkan tutupnya, kita kasih selang seperti ini, kita bolongin, tembus, dilem aja sini supaya tidak ada udara masuk. Lalu kita tutup. Kemudian ini ujungnya kita taruh di air seperti biasa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini, timpusan. Saya ikat aja di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya ini ya, ini supaya kita tidak buka tutup setiap hari, supaya uap dari fermentasi ini keluar lewat gelembung air di sini. Ya, keluar di sini, namun udara dari luar tidak bisa masuk karena tertahan di air ini. Jadi fermentasi kita ini steril dari bakteri lain dari luar, seperti itu. Nanti kita tunggu minimal 2 minggu sampai 1 bulan ya kawan-kawan ya, sampai keluar biasanya itu seperti putih-putih di atasnya itu miseliumnya, itu tandanya fermentasi sudah jadi. Jadi karena ini untuk masa generatif, masa pembuahan, sebaiknya saat kawan-kawan menanam, mulai tanam pemainnya lombok, pupuk ini segera dibuat. Jadi nanti saat tanaman memasuki masa generatif sudah siap aplikasi, tidak bingung membuat lagi. Untuk cara aplikasi dan dosisnya ya kawan-kawan ya, untuk 20 liter fermentasi ini biasa akan saya campurkan ke 200 liter air atau 1 drum, baru saya siramkan ke tanaman. Jadi kita pakai 1:10 ya, baru kita kocorkan ke bawah tanamannya seperti ini. Masing-masing tanaman kita kocor 1 gelas 200 cc. Ya, oke kawan-kawan, cukup sekian video singkat saya kali ini, semoga bermanfaat ya. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe-nya biar saya makin semangat bikin videonya dan supaya video saya semakin berkembang dan menjangkau banyak petani dan pencinta tanaman. Tetap jaga kesehatan,
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hijaukan bumi.